Ya, halo pemirsa. Senang sekali Berita Satu Malam bisa kembali hadir menemani Anda. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami akan hadirkan beragam informasi, baik itu dari dalam negeri maupun mancanegara. Saya Patricia Mapali, inilah Berita Satu Malam di TV Bersatu Menginspirasi. Informasi pertama, pemirsa, pasangan suami istri korban tabrak lari yang diduga oknum TNI telah dimakamkan di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur. Insiden kecelakaan terjadi saat korban dalam perjalanan menengok cucunya. Sementara itu, pemirsa, anak pasangan suami istri lansia korban dugaan tabrak lari anggota TNI Senin siang dimintai keterangan di Denpom Jaya Cijantung, Jakarta Timur. Kecelakaan tragis menimpa pasangan suami istri Sonder Simbolon dan Tiur Maida di Bekasi, Jawa Barat. Kedua korban tewas di lokasi kejadian dengan kondisi kaki putus dan terpental sejauh 2 meter. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, sesosok jasad ditemukan di tempat usaha depot air isi ulang dalam kondisi dicor. Diduga mayat tersebut dibunuh. Kini polisi masih mencari pelaku dan menelusuri tempat kejadian. Untuk tahu lebih lanjut informasi penemuan jasad yang dicor di sebuah toko depot isi ulang air, kita telah terhubung dengan salah satu saksi, ada Ibu Ismiatun. Selamat malam, Ismi. Terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami, Ibu. Jadi siapa, Bu, yang pertama kali mengetahui atau menemukan jasad yang dicor ini? Itu tadi kan aku sama suami pulang dari pasar, Mbak. Sekitar mengenal korban ini sebagai apa, Bu? Biasanya korban ini apakah kemudian sering bergaul juga dengan warga sekitar atau seperti apa ceritanya? Kalau bergaulnya tidak, itu Pak Iwan itu pekerja keras, Mbak. Jadi kalau nggak punya karyawan itu cuci galon, ngirim sendiri, ngisi sendiri. Pokoknya orang itu sibuk banget. Nggak pernah sampai ngomong-ngomong sama tetangga. Masalahnya dia itu pekerja keras, Mbak. Walaupun punya pembantu, dia masih nyuci galon, masih nganter sendiri. Yang tahu alamatnya kan Pak Iwan semua. Jadi jarang komunikasi dengan tetangga dekat. Cuma ya ramah juga, Mbak, orangnya. Bu Ismi, berarti dalam artian memang korban ini sudah hilang beberapa hari ya, Bu, ya? Kemudian baru ditemukan dicor. Katanya Mbak Zuli itu sudah 4. Dikatakan mencurigakan begitu ya, sebelum korban hilang, apakah itu untuk korban sendiri atau mungkin keadaan sekitar di tempat usaha tersebut? Tidak ada sama sekali, Mbak, tidak mencurigakan. Oke, dengan kasus ini, terima kasih Bu Ismi sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Malam. Salam sehat, Ibu. Terima kasih. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya, di mana bangkai bus Duta Wisata berhasil diangkat dari dasar jurang sungai di kawasan wisata Guci, Tegal, Jawa Tengah. Proses evakuasi bus memakan waktu sekitar 2 jam. Isak tangis keluarga pecah saat menyambut kedatangan peziarah yang menjadi korban bus masuk ke sungai di objek wisata Guci, Tegal, Jawa Tengah. Sementara 2 korban meninggal dunia telah dimakamkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, setelah sempat meminta penjadwalan ulang, Kepala Dinas Kesehatan Lampung hari ini penuhi panggilan KPK. Kedatangan Reihana ke kantor lembaga anti rasuah ini diketahui untuk mengklarifikasi harta kekayaannya setelah heboh aksi pamer di media sosial. Ya, masih soal pejabat Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, di mana sebelum dipanggil KPK, Reihana Wijayanto kedapatan mengunggah berbagai barang mewah di media sosialnya. Dan inilah aksi serta gaya Reihana dengan beragam barang mewah. Sementara itu, menanggapi dugaan korupsi pada perbaikan infrastruktur di Lampung, Wakil Ketua KPK Yohanes Tanak menyebut pihaknya akan menyelidiki jika nanti ada kemungkinan atau dugaan korupsi pada proses pembangunan jalan atau infrastruktur di Lampung. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, Ganjar Pranowo, bakal calon presiden 2024, mengajak masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Apalagi Ganjar mengingatkan saat ini sudah memasuki tahun politik.
Pemirsa, hingga kini sejumlah koalisi yang sudah menentukan bakal capres untuk 2024 belum mengumumkan pasangan atau bakal calon wakil presidennya. Sejumlah pertimbangan masih digodok seluruh ketua umum parpol dan koalisinya. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS menjadi parpol pertama yang mendaftarkan bakal calon legislatif DPR RI di kantor KPU hari ini. PKS mendaftarkan sebanyak 580 caleg untuk pemilu 2024. Kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah di Berita Satu Malam. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Barat bersama Bali Reptile Rescue berhasil menangkap seekor buaya yang meresahkan warga. Buaya dengan panjang 4 meter ditangkap di Desa Kidang, Kecamatan Praia Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Polisi menggerebek sarang pelaku pencurian sepeda motor di Tangerang, Banten. Sebanyak 12 orang ditangkap dalam penggerebekan ini. Polisi dari unit reserse Kantor Majelis Wakil Cabang Nadlatul Ulama di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur diduga dibakar orang tak dikenal. Polisi kini masih mencari pelaku dan motif pembakaran yang sudah terjadi 2 kali ini. Penyidik di Treskrimum Polda Sumatera Utara menggelar rekonstruksi penganiayaan seorang mahasiswa oleh anak mantan perwira menengah polisi. 27 adegan digelar dengan melibatkan tersangka dan 9 orang saksi. Pemirsa, Polres Metro Bekasi segera memanggil manajer salah satu perusahaan di Cikarang, Bekasi atas laporan AD, seorang karyawati yang diajak menginap di hotel agar kontrak kerjanya diperpanjang. Tak hanya polisi, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi juga akan meminta klarifikasi perusahaan tempat karyawati itu bekerja. Satreskrim Polres Buleleng, Bali telah menetapkan seorang dosen di salah satu perguruan tinggi di Buleleng sebagai tersangka kasus dugaan pelecehan seksual terhadap mahasiswi berinisial D. Sebuah pabrik cat di Penjaringan, Jakarta Utara terbakar pada Senin siang. Pemirsa, pabrik yang berisi banyak bahan kimia sempat sulit dipadamkan. Kini petugas tengah melakukan pendinginan di lokasi kebakaran. Semburan lumpur panas terjadi di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Petugas kepolisian kini turut menyelidiki penyebab semburan lumpur yang turut merusak bangunan pondok pesantren. Geram karena jalan utama tak kunjung diperbaiki, warga Desa Air Merah, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, blokir jalan dengan mendirikan tenda. Warga pun berharap Presiden memberikan perhatian seperti jalan rusak di Lampung. Sementara itu di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, beberapa ruas jalan juga alami kerusakan. Warga berinisiatif menutup jalan yang berlubang. Kami masih akan kembali usai jeda, tetaplah di Berita Satu Malam. Ada kembali di Berita Satu Malam, pemirsa, kita akan ke informasi terkait dengan seekor ular bersarang di plafon sebuah rumah warga di Ciracas, Jakarta Timur. Panik dengan kemunculan ular berukuran besar tersebut. Pemilik rumah melapor ke petugas pemadam kebakaran untuk dievakuasi. Pemirsa, Menko Polhukam Mahfud MD meninjau kesiapan KRI Wahidin Sudirohusodo yang digunakan sebagai rumah sakit terapung selama pelaksanaan KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Indonesia masih menjadi tujuan investasi favorit, salah satunya untuk manufaktur alas kaki. Produsen sepatu asal Amerika Serikat akan menambah satu lagi pabrik di Cirebon, Jawa Barat yang ditargetkan mulai berproduksi pada Agustus tahun ini. Jangan kemana-mana, pemirsa, kami akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan juga menarik lainnya. Pemirsa, teror ledakan terjadi di stasiun Nishiarai, Tokyo, Jepang pada Senin sore. Sebuah kaleng kopi meledak di dekat loket tiket dan membuat panik penumpang.
Dan informasi dari Jepang tadi juga sekaligus mengakhiri jumpa kita di Berita Satu Malam. Saksikan Berita Satu Malam setiap hari pukul 22 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa juga pemirsa untuk ikuti akun media sosial BTV. Kami ada di Twitter, Instagram, dan juga YouTube. Saya Patricia Mapali pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tentunya selamat beristirahat. BTV Bersatu Menginspirasi. Sampai jumpa. Selamat malam.